seperti biasa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahirnya, sehat batinnya, segala situasi kondisi apapun ya. Kita selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hati kita ini terus berada di dalam kebahagiaan karena penuh rasa syukur kita kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kakak, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'in. Bagaimana ini teh ya, mau langsung saja? Oh iya, ini tuh ya sebelum melanjutkan kakak ya, ini teteh mau promo dulu sebentar. Mohon disimak dulu kakak sebentar ya. Ini teteh kan kakak tahu ya, selama ini teteh berjualan kopi ya bisa dikatakan kopi sehat, kopi lanang jaget, lanang godek sama kopi jimat lanangnya ya. Nah kebetulan sekarang alhamdulillah semakin melengkapi. Teteh juga mengeluarkan produk baru kopi cita rasa. Barangkali ini kakak yang mendengarkan teteh tuh seneng ya sama kopi. Yuk kita beralih kepada kopi yang lebih sehat untuk tubuh kita. Kopinya kenapa? Karena kopi dari Al Asran mah kopi nate murni kakak ya. Emang teteh nggak semua warna hitam itu murni? Tidak. Tidak semua yang warna hitam itu murni kakak ya. Nah kopi alhamdulillah kopi dari Al Asran tuh kopinya murni. Dan kopi yang baru ini kopi cita rasa ya. Ini kopinya kualitasnya yang premium ya. Kemudian ini gilingannya juga yang medium. Dan yang paling jelas ini kopinya tanpa bahan kimia sama sekali. Dan bahkan untuk pengawet pun teteh itu tidak berani memasukkannya ya. Jadi biar benar-benar aman masuk ke dalam kondisi fisik tubuh kita. Nah kita udah tahu kan manfaat kopi, nanti kakak searching saja di Google, Masya Allah manfaat kopi itu luar biasa sekali. Teteh mengeluarkan produk kopi cita rasa baru namanya Mang Raga. Ingat-ingat kakak siapa namanya teh? Mang Raga. Ada dua pilihan varian rasa, ada yang blend ya, ada yang blend itu gabungan dari Arabica Robusta, yang satu lagi ada yang Arabicanya. Jadi kalau kakak pecinta kopi jangan lupa beli kopi Mang Raga dari teteh ya, dari Al Asran. Gula arennya pun ada, karena dengan gula aren lebih baik dibanding dengan gula pasir. Nanti kakak bisa didapatkan mau di toko Shopee, di Tok, di TikTok gitu ya, di Lazada, di Tokopedia atau lewat Wawa admin pun bisa banget ya. Gak apa-apa ya teteh kali-kali promo dulu. Barangkali kakak mau beli, tertarik ya. Oke. Jadi langsung aja atuh sok teteh sekarang ke pembahasan yang pertama. Baik, ini pertanyaan pertama. Ini sekarang ada namanya ini ya. Pertanyaan yang bertanya ini dari kakak Syamsuddin. Katanya ini pertanyaan dari TikTok nih sama admin teteh. Teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, apa benar katanya wanita yang sedang berhalangan bila potong rambut atau nyisir rambut, kemudian rambutnya ada yang jatuh ke tanah, itu benar katanya tidak boleh katanya. Senang gitu ya, ini kakak Syamsuddin. Baik, begini kakak Syamsuddin. Seseorang yang berada di dalam keadaan junub ya, ini sebetulnya bukan untuk kasus bagi wanita saja ya, untuk laki-laki pun sama yang punya hadas junub, atau misalkan wanita yang haid. Nah baru ini kalau haid wanita, atau misalkan wanita yang bernifas. Ini dianjurkan ya, teteh bilangnya ini adalah dianjurkannya semestinya gitu ya. Itu jangan dulu kalau kita lagi haid atau kita lagi nifas, diusahakan jangan dulu kita itu untuk memotong rambut gitu ya. Kalau bisa jangan dulu untuk memotong kuku seperti itu. Nah kenapa? Karena ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ini ada ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam keterangan itu Imam Ghazali berkata, yaitu lebih baik jangan dulu melakukan hal itu, atau misalkan kita mengeluarkan darah, atau misalkan menghilangkan bagian anggota tubuh yang lainnya. Kenapa? Dan itu hukumnya apa gitu ya? Dan itu hukumnya adalah makruh. Tapi tidak kok kak, nggak sampai ke haram, tetapi hanya sebatas tingkatan ke makruh, tidak sampai haram. Karena kata Imam Ghazali nanti gitu ya, di alam akhirat nanti, maka itu semua akan kembali lagi datang kepada kita berada di dalam keadaan berhadas. Nah itu alasannya gitu.
Tapi mungkin ini teteh gimana ya, aku teh sosok perempuan, aku haidnya suka lama, aku haidnya suka sampai 2 minggu. Atau misalkan yang nifas itu kan, yang nifas itu bisa sampai berpuluh-puluh hari kan, kalau nifas itu suka lama ya. Mas, atau gimana teteh, aku ketika masa aku nggak pakai sampo, aku nggak keramas, eh, masa aku nggak nyisir, ya udah keramas keramas aja, nyisir nyisir aja, nggak dilarang. Tapi rambut aku tuh suka rontok. Itu gimana yang rontok-rontok? Nah ini ya, jadi kita berlaku seperti biasa aja, kita pakai sampo. Ya kalau kuku teteh suka dihindari, ini juga teteh lagi menstruasi. Udah lama kukunya panjang banget. Jadi ya udah, kita nyisir rambut aja, kan itu niatnya untuk kesehatan. Yang rontoknya tuh gimana? Nah ini yang kebanyakan kesalahpahaman. Yang rontoknya ya udah nggak apa-apa, nggak perlu kita kumpulkan dan tak perlu kita mandikan. Karena yang diwajibkan perintah itu adalah untuk membasuh dari sisa akhirnya yang harus kita mandikan. Jadi kalau yang sudah terlepas ya udah, tak perlu kita mandikan, tak perlu. Itu juga teteh dulu kecil suka seperti itu ya, yang belum paham melihat referensinya suka dikumpulkan. Gak tahu itu teteh juga dengarnya dari siapa, dengar dari mana. Setelah teteh melihat referensinya, oh ternyata seperti itu ya. Itu juga ada ya di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab Hasyiyah Syarwani kalau nggak salah, di dalam kitab Hasyiyah Syarwani pun ada yang menjelaskan hal seperti ini.